Dan MG Listeners, lagi-lagi kasus perundungan anak terjadi di Indonesia. Seorang anak kelas 5 SD di Tasikmalaya, Jawa Barat dipaksa teman-temannya bersetubuh dengan seekor kucing sembari direkam menggunakan ponsel. Hal ini diketahui setelah korban bercerita pada sang ibu kandung. Video yang direkam oleh para pelaku pada pekan lalu ini tersebar dan menjadi viral hingga membuat sang korban menjadi depresi. Korban yang masih berusia 11 tahun ini kemudian meninggal dunia saat dirinya depresi, tidak mau makan dan minum. Ia dikabarkan meninggal ketika menjalani perawatan di rumah sakit pada hari Minggu 18 Juli lalu. Dan sebelum kejadian pilu ini terjadi, ternyata korban juga kerap dipukuli oleh teman-teman bermainnya. Hingga puncak perundungan ini terjadi saat korban dipaksa bersetubuh dengan kucing. Usai kejadian ini, keluarga dari para pelaku perundungan akhirnya datang ke rumah korban dan meminta maaf. Pihak keluarga mengaku sudah mengikhlaskan kepergian sang anak dan meminta agar hal ini tidak terjadi lagi kepada anak-anak lain. Sementara itu, MG Listeners, pasca hebohnya kasus ini, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meminta agar seluruh pihak yang terkait bertanggung jawab atas kasus yang dianggap tidak manusiawi oleh Gubernur. Para orang tua dan guru yang bersangkutan juga diminta untuk bertanggung jawab atas insiden memilukan ini yang menyebabkan korban meninggal dunia. Selain itu, Ridwan Kamil juga meminta para tersangka agar dihukum dengan asas dan kepatutan yang berlaku meski mereka masih di bawah umur. Menurut Ridwan Kamil, pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah berkoordinasi dengan KPAI untuk mendapatkan arah dan solusi bagi kasus ini. Mari kita simak bersama pernyataan dari Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Kejadian di Tasikmalaya ini tanggung jawab dari lingkungan terdekat, yaitu sekolah, kepala sekolah, para guru harus bertanggung jawab penuh karena orang tua menitipkan anaknya ke sekolah untuk dijaga, untuk diedukasi. Dan orang tua harus mampu mendidik anaknya, menanamkan nilai-nilai karakter. Di rumah orang tua adalah guru, di sekolah guru adalah orang tua. Ya. Saya adalah survivor dari bully. Zaman SMP, Pak Gubernur ini korban bully. Jadi saya merasakan betul rasanya dibully. Ya. Oleh karena itu, tanggung jawab paling utama adalah di lingkungan terdekat, yaitu guru dan sekolah. Nah, ini mudah-mudahan tidak terulang lagi dan tetap harus ada sanksi konsekuensi kepada yang melakukan walaupun masih di bawah umur. Tentu dengan asas-asas kepatutan, kemanusiaan, tapi tetap harus ada pelajaran bagi mereka yang sudah melakukan respon-respon, pendampingan, dan juga arah solusi dari hal yang sudah kita alami. Dan untuk membahas lebih dalam mengenai masalah ini, kita telah terhubung bersama dengan Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Ibu Retno Listriarti, langsung melalui sambungan telepon. Selamat siang Ibu Retno. Ya, selamat siang. Selamat bergabung bersama kami di MG Radio, Ibu. Ya, terima kasih. Ya. Ibu, lagi-lagi kasus perundungan anak terjadi. Bagaimana hal ini bisa kembali terjadi di Indonesia, Ibu? Ya, sebenarnya kalau perundungan ya, walaupun sebelumnya misalnya pandemi ini sempat berhenti nih yang langsung ya kan, terutama di dunia pendidikan nih kan sempat terhenti gitu. Tapi sebenarnya nggak terhenti juga karena pindah ke dunia maya gitu. Jadi ada cyberbully juga gitu. Jadi memang ini anak-anak kita gitu sebenarnya perilakunya itu tergantung orang dewasa loh. Jadi sebenarnya apa yang mereka alami itu adalah sebuah pengalaman hidup juga bagi mereka. Jadi mereka melakukan apa itu adalah bentuk peniruan gitu. Artinya ada satu lingkungan, misalnya di media sosial yang mungkin orang dewasanya juga memaki-maki gitu ya, biasa ngebully gitu. Nah, itu dicontoh sebenarnya oleh anak-anaknya. Lalu kemudian misalnya ketika anak dibesarkan dengan kekerasan, kalau salah dibully, kalau salah dimaki, dipukul, maka anak ini pun akan melakukan hal yang sama sama teman-temannya. Jadi kalau temannya salah, dia nggak suka, dimaki, dipukul gitu. Nah sehingga kemudian dia suka mengenal ada anak-anak yang masih kecil, lalu kok dia suka mukul ya, kok dia suka bully temennya ya gitu. Itu sebenarnya karena gini, dia tidak berani melawan kekerasan yang dialami di rumahnya. Nanti begitu dia masuk dunia sekolah, dia akan melakukan kekerasan yang sama, tapi pada orang yang lebih lemah, kepada anak yang lebih lemah. Akhirnya korban bertambah, pelaku juga bertambah gitu ya. Ketika pelaku itu melakukan
merespon kekerasan yang dia alami itu dengan cara melakukan tindakan yang sama tapi pada orang yang lebih lemah. Nah, ini yang sebenarnya sangat terjadi. Jadi sepanjang orang tua, orang dewasa, guru memandang bahwa mendisiplinkan anak itu ada dengan kekerasan adalah bagian dari proses belajar dan mendisiplinkan, maka kekerasan nggak akan pernah berhenti juga gitu. Jadi memang kalau kita ngomong kenapa kekerasan di anak terjadi, ya karena sebenarnya anak hanya niru apa yang terjadi di lingkungannya loh, di keluarganya. Ya itu yang penting bahwa kita yang ngubah gitu. Orang dewasa ini yang harus mengubah perilaku sebenarnya. Ya. Lalu apakah menurut Ibu, apakah memberikan sanksi atau memberikan efek jera itu cukup efektif? Atau apa yang harus sebenarnya dilakukan untuk kita melakukan langkah-langkah preventif terhadap masalah bullying ini, Bu? Yang pertama sebenarnya anak itu harus bagaimanapun memberi sanksi anak nggak apa-apa. Sepanjang sanksinya itu tentu tidak dengan kekerasan. Jadi sanksi ke anak yang memang harus mendidik, di mana dia akan belajar dari kesalahannya dan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Jadi kalau misalnya kita ingin melakukan pencegahan, pertama kita harus mengedukasi anak kita. Jadi kitanya juga jangan jadi pelaku kekerasan dalam proses mendidikan anak kita. Lalu yang kedua adalah ketika anak kita didik dengan anti kekerasan ya, dengan sikap-sikap yang demokratis, menghargai, karena anak-anak yang bahagia itu akan memperlakukan orang lain juga dengan bahagia gitu. Nah jadi kalau kemudian dia bisa jadi di sekolah dia jadi korban misalnya. Nah itu yang harus kita ajarkan sama anak-anak kita adalah ketika kita menjadi korban ya kita harus speak up, harus berani bicara, harus melaporkan. Nah, kalau kemudian orang dewasa di sekitar anak, kalau ada anak melapor, itu orang tua, kayak guru, ya harus merespon, tidak mendiamkan, tidak membiarkan atau menganggap, itu kan cuma bercandaan, nggak bisa gitu, karena bully atau tidak, perundungan atau bukan, yang nentuin itu korban, bukan pelaku. Yeah. Jadi kalau korban merasa nggak nyaman, ya itu, dia ngalamin yang disebut dengan perundungan, ya, karena perundungan itu kan prinsipnya adalah penindasan atau rasa tidak aman, ya terintimidasi, terancam, kan itu sebenarnya pemahamannya. Nah jadi yang menentukan adalah korban. Nah lalu di sekolah kalau memang mencegah ini, sebenarnya kalau dibawa sekolah di bawah Kemendikbud mah sudah ada namanya Permendikbud 82 ya, tahun 2015 itu tentang pencegahan dan penanggulangan kekerasan di satuan pendidikan. Nah caranya bagaimana? Nah, caranya adalah tadi sistem pencegahan diutamakan. Dan kami setuju karena melindungi anak-anak yang utama adalah mulai dengan membangun pencegahan. Karena kan mencegah lebih baik daripada kita ngobatin. Betul. Nah, ketika bangun pencegahan, misalnya di lingkungan pendidikan, apa harus dilakukan? Bentuk tim satgas anti kekerasan, lalu bikin sistem pengaduan. Dan sistem pengaduan tidak boleh tunggal. Tapi bisa misalnya pelibatan KPAI, KPAD, Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan, itu ada nomor-nomor pengaduan. Ini penting sebagai apa? Ya upaya tadi mencegah. Nah lalu kalau udah terjadi gimana? Itu ulangannya. Siapa pelaku? Kalau anak dengan anak bagaimana? Kalau pelakunya pendidik dengan anak seperti apa? Gitu. Nah itu sebenarnya ada regulasi kalau di sekolah-sekolah di bawah Kemendikbud. Jadi kalau sistemnya udah ramah anak misalnya, karena sekarang sekolah ramah anak udah mulai banyak nih. Yeah. Nah kalau dia sekolah ramah anak, ya tentu dia harus memastikan bahwa salah satunya aman dan tidak ada kekerasan di sekolah itu gitu. Itu ya misalnya untuk kita ngomong pencegahan. Tapi orang tua dari awal yang nggak boleh ngedidik anak dengan kekerasan. Yang kedua mengajarkan anak berani bicara gitu. Tadi menarik Ibu menjelaskan bahwa anak yang tumbuh dalam keluarga yang bahagia kemudian akan menjadi anak-anak yang bahagia juga. Nah untuk menciptakan ini kan memang kalau kita perhatikan rata-rata di Indonesia ini kan dan di seluruh dunia kalau kita katakan secara umum pola asuh anak ini kan berbeda Ibu. Mungkin apakah mungkin ada sebuah gerakan atau sebuah metode khusus yang akan kemudian dipromosikan secara massal secara untuk skala nasional misalnya atau seperti apa sebaiknya? Yang apa terkait dengan? Terkait supaya anak tadi nanti bahagia dan kemudian tidak ada perundungan ke depan karena anak tidak dididik secara kasar tadi Ibu sampaikan. Lalu orang tua juga tidak memberikan contoh yang sama untuk perundungan terhadap sesamanya gitu ya. Sebenarnya kayak misalnya di dunia kerja ya, di dunia kerja pun
kan bukan berarti perundungan berhenti ya. Kan ada pola-pola juga di dunia kerja ya. Kayak misalnya beberapa kasus yang naik ke permukaan, misalnya pelecehan seksual yang terjadi waktu itu di Iya, KPI ya pusat misalnya, itu kan cukup heboh gitu ya. Artinya dunia kerja juga seperti itu. Jadi gini ya, orang dewasa itu harus melihat atau introspeksi gitu. Jadi kalau dia nggak suka dibegituin, maka anak juga nggak suka gitu. iya, Jadi kalau nggak suka dicubit, anak juga nggak suka dicubit. Kalau dikit-dikit dibentak, kita nggak suka, misalnya oleh atasan kita, gitu, oleh rekan kerja kita, maka sebenarnya anak juga nggak suka dibentak, diperlakukan keras, kasar gitu. Jadi secara psikologi, kalau kita sebagai orang tua sehat mental, ini nih orang tuanya nih ya. Jadi kalau orang tuanya sehat mental, maka dia bahagia. Kalau dia bahagia, si orang tua akan memperlakukan anak-anaknya juga dengan bahagia. Jadi anaknya juga terpancar kebahagiaannya gitu ya. Nah, nanti anak-anak ini akan memperlakukan orang lain di sekolahnya misalnya juga dengan baik. Nah, tapi ketika kemudian dalam rumah tangga kita ada masalah ya, misalnya gitu ya, apalagi keributan, mau bercerai, ya itu biasanya akan pada tahap stres kan. iya, Nah, orang yang stres kan umumnya nggak bahagia tuh. betul. Nah, dia kemudian pada saat itu emosian sama anaknya, mukul dan lain. Nah, di sini kan anak-anak juga kena psikisnya gitu. Jadi sekali lagi kalau kita mau membahagiakan anak-anak kita, maka kita bahagia dulu gitu. Iya, Dengan kita bahagia, maka kita akan bisa membesarkan dan bisa mendampingi anak-anak kita dengan kebahagiaan juga. Itu sih ya iya. catatan kami. Ya, jadi untuk tadi agak menarik juga ketika Ibu mengatakan bahwa memberikan sanksi itu perlu pada pelaku perundungan. Nah, tapi yang tepat ini seperti apa sih Bu sanksinya? Agak tepat sasaran dan juga memberikan efek jera bagi para pelaku supaya tidak ada pelaku-pelaku lainnya ke depan. Ya sebenarnya itu mendidik dan tidak seperti membalas dendam gitu. Jadi misalnya ini anak tukang merundung, udahlah udah 2 kejadian nih. Kalau Ya. begitu kejadian yang ketiga dia keluar dari Halo. kalau Ya, Ibu Retno, bisa diulang Bu, tadi sempat terputus. ya kalau misalnya kalau anak gitu ya bermasalah nih di sekolah menjadi pelaku perundungan, Iya. lalu kita bilang keluarin aja dari sekolah. Nah, ketika dikeluarkan dan dipindah ke sekolah lain, kan kita cuma mindahin masalah dari sekolah kita ke sekolah lain kan begitu. Iya. Tapi kita nggak nyelesain masalah, akarnya apa? Kenapa anak ini berbuat seperti itu? Nah, itu sih menurut saya yang penting. Jadi kita sebagai orang dewasa gitu ya, guru gitu kan juga orang dewasa. Jadi kalau ada anak-anak bermasalah, ini kok sering telat ya, kok dia pelaku kekerasan, kok dia suka ngerundung ya, yang ada adalah dipelajari, dicari akar masalahnya, diajak bicara. Jadi kita harus membantu, kan itu namanya lembaga pendidikan, Betul. ya. Nah, kita harus ubah. Kalau semuanya udah baik, ya gimana? Kan lembaga pendidikan itu justru ketika ada sesuatu yang bermasalah itu harus diperbaiki kan. Iya. Seperti itu. Kalau ini terjadinya misalnya di sekolah ya Ibu, tapi kalau kemudian mungkin di sekolah tadi caranya bisa seperti yang Ibu sampaikan, tapi ketika pulang di rumah mungkin orang tuanya kemudian sangat marah mengetahui anaknya adalah pelaku perundungan dan itu menurutnya memalukan, bisa jadi kemudian orang tuanya juga melakukan kekerasan terhadap anak ya Bu. Nah ini bagaimana untuk mengantisipasi supaya di sekolah atau di dalam komunitas bermasyarakat maupun di dalam rumah anak ini juga tidak double sanksi ya Bu? Ya kalau jadi gini, kalau memang anak ini kita ubah gitu, misal secara rehabilitasi psikologi dilakukan, tapi pola pengasuhannya nggak berubah, ya anak ini bisa jadi nggak berubah gitu. Jadi memang tadi sekali lagi mengasuh anak itu ya kitanya harus sehat mental, itu aja. Seperti itu sih. Oke, udah 15 menit Ya, nih, saya udah ditunggu. Baik Bu, terima kasih banyak Ibu Ya, Retno ya. sudah meluangkan waktunya bersama Ya, kami. ya. Selamat beraktivitas kembali, tetap sehat Bu. Terima kasih. Makasih.